Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Kemenkes 2025 Angkatan 4 Kelompok 3 hari ini akan membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan penerapannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Berikut beberapa contoh penerapan dari peran, kedudukan, hak, kewajiban, dan kode etik ASN di Rumah Sakit Otak Dr. Andes Muhammad Hatta Bukit Tinggi, Poltekkes Tanjung Pinang, dan RSUP Dr. M. Hussein Palembang, dilihat dari sudut pandang dokter, auditor, dan fisikawan medis. ASN berkedudukan sebagai aparatur sipil negara, seperti yang disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Selain itu, di pasal 9 juga menyebutkan bahwa ASN berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan juga melaksanakan kebijakan tersebut tanpa dipengaruhi atau intervensi oleh golongan maupun partai politik. Contoh nyata dari kedudukan ASN di instansi yaitu pertama, dokter umum di Rumah Sakit Otak Dr. Andes Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Dokter umum memiliki kedudukan sebagai pejabat fungsional ahli pertama, menjadi garda terdepan pelayanan pasien gawat darurat dan rawat inap. 2. Auditor Poltekkes Tanjung Pinang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan intern pada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. 3. Fisikawan medis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Fisikawan medis merupakan jabatan fungsional kesehatan yang berkedudukan di rumah sakit dan fasilitas medis untuk menerapkan ilmu fisika dalam pelayanan radioterapi, radiologi, dan kedokteran nuklir. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, yaitu melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bersih dari intervensi politik, dan bebas dari KKN. Contoh nyata sebagai auditor di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang yaitu melakukan sosialisasi anti korupsi, konflik kepentingan, dan melakukan pembinaan rekomendasi hasil audit. Contoh nyata sebagai dokter umum di Rumah Sakit Otak Dr. Andes Muhammad Hatta Bukit Tinggi yaitu dengan menangani pasien gawat darurat dengan cepat, berkoordinasi dengan dokter spesialis, dan memantau pasien rawat inap. Contoh nyata sebagai fisikawan medis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein yaitu dengan memastikan keselamatan dan pelayanan kesehatan dengan mengaplikasikan ilmu fisika di bidang medis. Hak ASN. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materi dan non-materi yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Sebagai contoh nyata, seorang dokter di Rumah Sakit Dr. Andes Muhammad Hatta Bukit Tinggi berhak atas gaji, tunjangan profesi, jaminan kesehatan, dan peningkatan kompetensi seperti ACLS, AMLS, dan juga webinar. Sebagai auditor di Poltekkes Tanjung Pinang berhak atas gaji, tunjangan jabatan, dan pelatihan audit digital. Seorang fisikawan medis di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang berhak mendapatkan gaji, tunjangan, pengembangan kompetensi, serta perlindungan hukum dan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kesehatan. Kewajiban ASN. ASN memiliki kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kemudian, seorang ASN harus menaati peraturan undang-undang, melaksanakan nilai dasar, kode etik dan perilaku ASN, menjaga netralitas, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Contoh kewajiban ASN. Seorang dokter umum di Rumah Sakit Otak M. Hatta wajib memberikan pertolongan pertama tanpa diskriminasi. Kemudian harus menjaga rekam medis pasien dan mendokumentasikan kondisi pasien sesuai standar. Sementara itu, seorang auditor wajib melaksanakan audit yang objektif, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan informasi hasil audit yang telah dilakukan.
Dan seorang fisikawan medis wajib melaksanakan perencanaan dosis, melakukan quality control alat-alat medis, melakukan proteksi radiasi, serta mendukung radioterapi, radiologi, dan kedokteran nuklir. Kode etik ASN. Sebagai ASN, kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat, disiplin terhadap perintah atasan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika pemerintah. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Tidak menyalahgunakan informasi dan wewenang, serta memberikan informasi yang benar kepada pihak lain. Penerapan kode etik dari contoh nyata meliputi: yang pertama, dokter umum di Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Meliputi berempati kepada pasien, tetap fokus dan sabar melayani meski antrian panjang, dan saling menghormati teman sejawat. Yang kedua, auditor Poltekkes Tanjung Pinang, yang meliputi menolak adanya gratifikasi dan tidak memanipulasi hasil audit keuangan maupun kinerja. Dan yang ketiga, ada fisikawan medik dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang yang meliputi selalu bekerja keras melindungi keselamatan dan kesejahteraan pasien. ASN sebagai pegawai negara memiliki kedudukan dan peran penting dalam sistem pemerintahan. Selain itu, ASN juga memiliki hak dan kewajiban serta kode etik yang harus dipenuhi dalam setiap pemenuhan tugasnya sehari-hari. Dengan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan ASN mampu membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan mendapatkan kepercayaan dari publik.